Assalamualaikum, halo sobat semua di mana saja berada, dalam acara Seminar Nasional Giant Seawall, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, beberapa bulan lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini menjadi Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, mengatakan bahwa proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall, diklaim bisa menyelamatkan 50 juta jiwa, khususnya di wilayah pantai utara, atau Pantura Pulau Jawa. Dijelaskannya mega proyek raksasa itu yang diperkirakan akan menelan anggaran 934 triliun rupiah. Bukanlah masalah bisa atau gak bisa diwujudkan, tapi harus dijalankan agar wilayah Pantura Jawa tidak tenggelam oleh air laut. Lantas, akankah proyek super ambisius itu benar-benar akan diwujudkan di masa pemerintahannya nanti? Inilah ulasannya. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut, terima kasih. Dalam sejarahnya, proyek Tanggul Laut Raksasa ini sebenarnya sudah dibahas selama belasan tahun. Oleh karena itu Prabowo menilai, jika pembangunan Tanggul Raksasa terus tertunda maka akan merugikan negara secara keseluruhan. Karena seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa sendiri dinilai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menyelamatkan wilayah Pantura Jawa, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prabowo mengaku telah beberapa kali mengunjungi kawasan Pantura dan melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Ia melihat kehidupan masyarakat di sana memprihatinkan. Kondisi ini bahkan telah dilihatnya sejak tahun 2014. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto mengungkap, ada 3 faktor yang mendesak pemerintah untuk segera membangun Tanggul Laut Raksasa dengan estimasi biaya awal sebesar 164,1 triliun rupiah. 3 faktor itu diantaranya adalah kerugian ekonomi akibat banjir di pesisir Jakarta mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 2,1 triliun rupiah per tahun. Kemudian aktivitas industri hingga perikanan terhambat. Akibat 5 kawasan aglomerasi di Pantura diprediksi bakal mengalami defisit air baku sekitar 163 meter kubik per detik. Daerah tersebut antara lain, Jabodetabek, Cirebon Raya, Pekalongan Raya, Gerbang Kertosusilo, serta Kedung Sepur yang mencakup Kendala, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi. Serta penurunan kualitas lingkungan hidup, akibat akses sanitasi layak di Pantura Jawa pada 2018 hanya 78%. Dan juga akibat kerusakan mangrove di sana diperkirakan telah mencapai 85%. Namun di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI tidak setuju dan menyebut, rencana pemerintah yang akan membangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura dengan cara mereklamasi laut, adalah hal yang salah dalam pembangunan, karena proyek tersebut tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa, yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif, baik di darat maupun di pesisir laut, dan pulau kecil. Pendapat itu diungkapkan oleh WALHI dalam kampanye pesisir dan laut eksekutif nasional WALHI, pada tanggal 11 Januari tahun 2024. Nah sekarang jadi timbul pertanyaan, penting mana mewujudkan proyek Tanggul Laut Raksasa yang diklaim bisa menyelamatkan 50 juta orang khususnya di wilayah Pantura Jawa, atau tidak akan pernah mewujudkan proyek Tanggul Laut Raksasa, karena mega proyek tersebut akan menelan biaya yang sangat besar, dan juga menurut WALHI membangun dengan cara mereklamasi laut akan menyebabkan kehancuran ekologis Pulau Jawa. Tentu kita semua sebagai orang Indonesia berhak menjawabnya.